Bersyukur merupakan wujud terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Dia limpahkan dan berikan kepada kita. Ada banyak kenikmatan yang diberikan Allah sejak kita lahir hingga sekarang, dan seyogyanya hal tersebut perlu disyukuri, karena dengan selalu bersyukur akan membuat kehidupan menjadi lebih tenang dan bahagia. Bahkan Allah berjanji akan melipat gandakan pahala bagi umat muslim yang senantiasa selalu bersyukur. Lantas bagaimana cara untuk bisa membuat kita mudah untuk bersyukur kepadanya dan mensyukuri nikmat Allah yang dianjurkan dalam Islam? Mari sama-sama kita simak kajiannya pagi ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil karim nabiyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa jami' ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya para bunda, sehat? Alhamdulillah. Pagi hari ini saya bahagia. Saya senang berjumpa dengan wajah-wajah yang bercahaya. Ini wajah bercahaya karena cahaya apa ini? Cahaya lampu. Tapi insya Allah bercahaya karena pancaran iman yang ada di dalam kalbu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi insya Allah tema kajian kita pada pagi hari ini adalah agar waktu tidak berlalu sia-sia. Ada seorang ulama bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau dalam sebuah makalahnya mengatakan, ini perlu kita catat, perlu kita ingat. Beliau mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Lianna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wa anid daril akhirah wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ma fiha. Ini ucapan atau makalah. Makalah itu ucapan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, idha'atul waqti, apabila engkau menyia-nyiakan waktu, asyaddu minal maut, itu lebih berbahaya dari kematian yang kalian takuti. Ada yang enggak takut dengan kematian? Ada kira-kira yang mau request hari ini, Ustaz, saya mau minta mati hari ini, ada yang mau? Hah? Kalau ada yang mau, kita Al-Fatihahkan. Kematian adalah sesuatu yang memang ditakuti oleh manusia, sehingga berbagai macam cara orang menghindar, menjauh ya dari kematian. Itu fitrah manusia. Itu kemudian beliau mengatakan, kalau kau menyia-nyiakan waktu, sesungguhnya itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya dari kematian yang kita takuti. Apa sebab? Kata beliau, lianna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wa 'anid daril akhirah. Karena apabila engkau menyia-nyiakan waktu, itu menyebabkan terputusnya hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala dan terputusnya hubunganmu dengan negeri akhirat. Orang yang menyia-nyiakan waktu
akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mautu, sedangkan kematian kata beliau, yaqta'uka anid dunya wa ma fiha. Kematian itu hanya sekedar memisahkan engkau dengan dunia dan seluruh perangkat dunia. Mana lebih berbahaya? Dipisahkan dengan dunia atau terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala? Mana yang lebih berbahaya? Terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam maqalah, dalam ucapan beliau ini, beliau menyampaikan tentang ahammiyatul waqti. Dalam bahasa Arab itu ahammiyatul waqti. Urgen dan pentingnya waktu bagi kita. Itu kemudian kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran dengan waktu. Betul nggak? Demi waktu. Itu kan terjemahnya. Kalau ayatnya wal asr. Di dalam surat Al-Asr. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan melakukan amal-amal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan mereka satu sama lain saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Pada intinya di dalam surat ini Allah membuka surat Al-Asr dengan sumpah demi waktu, agar kemudian kita intibah, agar kita memperhatikan apa yang Allah sampaikan itu, bahwa sesungguhnya waktu memiliki kemuliaan. Waktu yang Allah berikan kepada manusia sangat penting bagi manusia itu. Itu kemudian Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi waktu. Kalau waktu tidak kita gunakan sebaik-baiknya, maka mungkin saja kita akan jatuh pada kerugian. Rugi. Nah, para ulama mengatakan bahwa ketika Allah bersumpah dengan waktu, berarti itu ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah kepada manusia untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Karena di antara yang sering dilalaikan dan diabaikan oleh manusia, kata Nabi, adalah waktu luang dan nikmat sehat. Dan ini sering kita lalaikan. Allah berikan waktu, kita hamburkan sia-sia tanpa kita gunakan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila waktu ini sudah berlalu, apakah mungkin dia akan balik lagi? Enggak mungkin. Waktu muda, apakah mungkin balik lagi? Bunda, membayangkan ingin balik ke waktu itu, bisa enggak?
Nggak bisa. Begitu juga nanti seandainya di waktu ada orang sudah pindah alam, dari alam dunia sampai ke alam barzakh. Kemudian dia membayangkan waktu, seandainya aku bisa balik lagi ke dunia. Mungkin gak? Gak mungkin. Gak mungkin kita bisa balik lagi ke dunia. Jadi waktu yang Allah berikan itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Itu kemudian Allah tadi dalam surah Al-Asr, Allah bersumpah dengan waktu asar. Dan para ulama mengatakan begini, ketika Allah bersumpah dengan waktu asar, waktu asar itu waktu menjelang maghrib. Waktu menjelang maghrib. Orang yang menyesal di waktu asar, apakah mungkin dia bisa balik lagi ke waktu zuhur? Hah? Orang yang menyesal di waktu zuhur, apa mungkin dia bisa balik lagi ke waktu subuh? Baik, coba kita kaitkan dengan usia. Wal asri, demi waktu asar. Waktu asar ini disebutkan oleh para ulama adalah orang yang sudah diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala sampai usia menjelang senja. Kalau kita sebutkan umur waktu asar ini, waktu yang 50 tahun, 60 tahun. Waktu asar. Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asri, demi waktu ini, tolong diingat baik-baik. Tolong diperhatikan baik-baik. Karena ada orang yang di waktu asarnya masih lalai mengingat Allah, dilalaikan dengan dunia, lupa sebentar lagi matahari akan terbit.